kecurangan tidak bisa terjadi kalau hakim konstitusinya benar. Oke, baik. Pak Ari, mengenai jalan ke MK, apakah nantinya memang akan ditempuh? Ya, pertama perjuangan kita ini sesuai dengan semangat kita. Kita semangat perubahan. Semangat yang pertama kali disampaikan oleh Pak Surya Paloh dan Mas Anies tentang semangat perubahan. Perubahan itu kita ingin ada demokrasi yang semakin baik, proses pemilu yang benar, berintegritas, itu harapan kita. Nah, makanya kita tidak fokus kepada angka-angka ini. Karena kenapa bisa muncul angka? Ada prosesnya di sana. Nah, proses ini yang kita permasalahkan. Proses menjadi hal yang lebih baik atau tidak baik. Seandainya ini menjadi tidak lebih baik, maka inilah yang akan kita permasalahkan. Kami sudah mulai permasalahkan itu dengan tahapan-tahapan secara hukum, yaitu Bawaslu, pelaporan ke KPU, sampai nanti pada akhirnya juga akan berujung ke MK. Tentunya dalam proses ini kita sudah menyiapkan bahan-bahan dan kami sudah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Saya boleh menambahkan sedikit, Kak? Pakai logika yang dipercaya ini bisa dipahami orang banyak. Pakai logika hukum Islam misalnya dalam agama saya. Jangan pertanyakan kualitas kemampuan Mas Ari ini menghafal ayat Al-Quran dalam bacaan sholatnya. Tapi kalau dia tidak wudhu, ini nggak sah juga. Apapun hebatnya, juz berapapun. Tapi kalau wudhunya salah, prosesnya salah, ya salah. Begitu juga dalam tahapan pemilu. Kalau prosesnya sesat, jangan tanya deh jumlah kualitas hasilnya. Karena ini melalui proses yang sesat, lagi menyesatkan. Gitu. Oke, Pak Fahri ada tanggapannya? Terlalu mengeneralisir ya. Jadi gini kalau berkaitan dengan upaya dan jalan untuk mau ke MK, saya kira Mahkamah Konstitusi itu mazhabnya telah jelas ya, Bang Ferry. Yang pertama, kadang-kadang orang mendorong untuk MK itu melakukan satu praktek judicial activism. Nah, itu pernah Mahkamah Konstitusi praktekkan pada tahun 2008 dengan putusan 45 tahun 2008, yaitu Jawa Timur, yang melahirkan Pranata TSM itu, terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian berulang lagi pada 2010 untuk Kota Waringin Barat. Nah, sejak saat itu Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi mengobrol soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana dilakukan judicial activism dalam konteks pemilu. Karena kenapa dalam putusan terakhir, karena pada waktu itu saya sendiri sebagai kuasa hukum dari Pak Jokowi sama Pak Yusril di putusan nomor 1 2019 itu, Mahkamah telah menegaskan tentang bagaimana harus mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil atau mekanisme. Jadi saya katakan begini, kalau andaikan hari ini teman-teman mempersoalkan ini, gunakan saja instrumen pasal 286 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, tentang persoalan TSM dan segala macam yang bersifat merusak. Itu bahkan bisa didiskualifikasi kalau andaikan itu bisa terbukti. Silahkan saja ke sana sebenarnya, melibatkan Bawaslu secara optimal untuk melakukan itu. Tetapi jangan berharap untuk nanti persoalan ini akan digeser ke Mahkamah Konstitusi, lalu kita sama-sama menggoda untuk MK itu melakukan sesuatu yang di luar daripada yurisdiksi dan kewenangan konstitusionalnya, karena pasti MK akan menolak. MK saat ini sudah sangat-sangat tegas, tidak boleh lagi mengusul soal-soal yang berkaitan dengan TSM itu. Itu dalam putusan 1 2019 itu sangat sangat bagus, sangat komprehensif pertimbangan hukumnya pada saat itu. Karena kami sebagai kuasa hukum pada saat itu. Jadi memang hari ini kami mendorong agar persoalan-persoalan ini diselesaikan di hilirnya. Artinya melibatkan Bawaslu, melibatkan instrumen-instrumen pengawasan. Kalau memang ada tindak pidana pasti menjadi tersangka. Kalau memang itu menyangkut dengan TSM, maka tentunya akan terbukti kewenangan ada pada Bawaslu akan bertindak untuk itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.